Negeri Jakarta Selatan mengganjar Antasari Azhar 18 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Antasari dengan hukuman mati. Selain kontroversi tentang proses pengadilan, kasus Antasari juga mencuatkan kisah cinta segitiga yang tak pernah terbukti. Majelis Hakim memutuskan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terbukti turut serta melakukan tindak pidana atau menganjurkan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Nasruddin Zulkarnain. Singkatnya, Antasari dianggap sebagai otak pelaku pembunuhan. Sidang Antasari yang berlangsung maraton selama kurang lebih 4 bulan menyita perhatian publik karena melibatkan nama-nama populer. Sejumlah dugaan konspirasi politik mengiringi perjalanan kasus ini. Sejumlah pihak percaya Antasari menjadi kambing hitam yang dikorbankan karena sepak terjang KPK memberantas koruptor. Tak hanya bupati dan gubernur, di bawah pimpinan Antasari, KPK juga sukses menjebloskan besan Presiden SBY Aulia Pohan ke dalam penjara. Sebelum menjatuhkan vonis 18 tahun penjara ke Antasari, Majelis Hakim juga menghukum Komisaris Besar Williadi Wizar 12 tahun penjara. Williadi Wizar divonis sebagai pelaku kejahatan yang mencari eksekutor untuk membunuh Nasruddin. Terdakwa lain yang terlibat dalam kejahatan ini adalah pengusaha yang juga politisi, Sigit Haryo Wibisono, yang diganjar 15 tahun penjara. Sigit terbukti sebagai penyandang dana operasi pembunuhan Nasruddin. Sementara Jerry Hermawan Lo divonis 5 tahun penjara. Jerry yang menghubungkan Williardi dengan 5 pelaku eksekutor lapangan yang dijatuhi hukuman rata-rata sekitar 15 tahun penjara. Nasruddin Zulkarnain, Direktur PT Raja Wali Banjaran, ditembak mati usai bermain golf di Modern Land, Tangerang. Nasruddin adalah suami Rani Juliani, perempuan yang sering dikaitkan dengan Antasari Azhar. Seiring mencuatnya kasus pembunuhan Nasruddin, merebak pula kisah cinta segitiga antara Rani, Antasari, dan Nasruddin. Terlepas dari kontroversi yang melingkupi kasus ini, sejumlah pihak sepakat ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan dan proses persidangan kasus ini. Setelah Komisi Yudisial turun tangan memeriksa Hakim Antasari, kini giliran Antasari Azhar yang mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali. Tim TV One mengabarkan. Ini kita menuju Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang peninjauan kembali yang diajukan Antasari Azhar. Yang diambil dari tubuh korban Nasruddin Zulkarnain sesuai hasil otopsi dari dokter forensik RSCM. Selanjutnya disebut anak peluru bukti APB1 dan 1 butir serpian anak peluru dari tubuh korban Nasruddin Zulkarnain sesuai hasil otopsi dari dokter forensik RSCM dan 1 butir serpian yang disita dari TKP. Selanjutnya disebutkan anak peluru bukti APB2 sehingga berdasarkan 2 alat bukti surat disimpulkan hanya terdapat 2 luka tembak pada tubuh korban Nasruddin Zulkarnain yang bersesuaian dengan foto mobil almarhum yang menunjukkan bahwa bekas tembakan pada kaca mobil 2 lubang secara vertikal. Dengan adanya luka bekas tembakan dengan posisi horizontal pada kepala korban sehingga tidak ada rekayasa pada barang bukti mobil BMW Nopol B191E. Bahwa dari hasil laboratoris kriminalistik barang bukti nomor Lab 290 BSF garing 2009 tanggal 14 Mei 2009 bahwa 1 butir peluru yang terdiri dari 2 serpian, 1 bersarang di tubuh korban dan 1 ditemukan di TKP atau di dalam mobil berasal dari 1 peluru yaitu APB2 dikaitkan dengan hasil visum et repertum angka Romawi 7 huruf E. Tulang pelipis kanan bagian luar tabula eksterna berlubang dengan tepi tidak rata seluas 25 mm kali 20 mm. Sedangkan pada bagian dalamnya tabula interna lubangnya berukuran 30 mm kali 20 mm berbentuk corong yang terbuka ke dalam yang diteruskan dengan retakan tulang yang menunjukkan ke arah lubang bagian belakang sepanjang 12 cm tampak
ke pinggan tulang yang terdorong ke dalam. Bila dicermati kalimat visum tersebut, maka nampak bahwa luka di pelipis kanan adalah akibat tembakan satu peluru hingga tembus kepala bagian belakang. Dengan demikian dapat disimpulkan, 3 luka di kepala korban berasal dari 2 peluru yang ditembakkan. Bahwa kedua surat tersebut dijadikan alat bukti surat di persidangan dan 1 mobil BMW Nopol B191E telah diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan sehingga bukan merupakan novum atau keadaan baru sebagaimana disyaratkan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Mohon izin kami lanjutkan majelis. 3. Tentang hasil penyadapan KPK. Bukti P2 adalah bukti hasil penyadapan KPK terhadap nomor telepon yang digunakan oleh almarhum Nasruddin Zulkarnain dan Antasari Ashar mulai tanggal 6 Januari 2009 hingga tanggal 4 Februari 2009. Membuktikan bahwa ada SMS berupa ancaman yang berbunyi, "Mas, masalah ini cukup kita berdua yang tahu. Kalau sampai terblow up, tahu konsekuensinya. Dikirim dari nomor telepon yang digunakan oleh..." Tolong diulang lagi dari mulai 3 tadi ya. Tidak. Ini kan kata-kata dari saman kelewatan. Oh ini. Kami ulangin majelis. Membuktikan bahwa tidak ada SMS berupa ancaman yang berbunyi, "Mas, masalah ini cukup kita berdua saja yang tahu. Kalau sampai terblow up, tahu konsekuensinya." Dikirim dari nomor telepon yang digunakan oleh Antasari Ashar kepada nomor telepon yang digunakan oleh almarhum Nasruddin Zulkarnain. Bahwa dalam memori PK halaman 56 yang mempermasalahkan tentang hasil penyadapan KPK yang lengkapnya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 Januari 2009 sampai tanggal 4 Februari 2009 terhadap nomor telepon milik dan atau yang digunakan oleh almarhum Nasruddin Zulkarnain nomor telepon 0818831155, 081381202747, 081311695795 dan 0811978245 pada tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan 5 Maret 2009 terhadap nomor 0818831155, 081381202747, 081311695795 dan 0811978245 tidak ditemukan ada percakapan atau SMS antara nomor-nomor tersebut dengan nomor telepon milik atau yang digunakan oleh terpidana dalam kurung termohon PK, yakni nomor telepon 081210050455, 0881700466, 08899969, 688, 088999 08899, 0888 01 005252, 0888 95 01677, bukti P12. Bahwa jika hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan 4 Februari 2009 terhadap nomor telepon milik atau yang digunakan oleh almarhum Nasruddin Zulkarnain dan menilik hubungan telepon tersebut dengan milik atau yang digunakan oleh terpidana dalam kurung pemohon PK, maka jelas dan nyata keterangan saksi Rani Yuliani, Jeffrey Lumampo SH dan saksi Etza Imelda Fitri SH bahwa ada SMS yang dikirim dari nomor milik terpidana dalam kurung pemohon PK kepada telepon milik almarhum Nasruddin Zulkarnain akan terbantahkan. Dengan demikian maka keterangan saksi Rani Yuliani, saksi Jeffrey Lumampo SH dan saksi Etza Imelda Fitri adalah keterangan yang tidak benar sebagaimana dinyatakan dalam putusan judek fakti. Tanggapan bahwa hasil penyadapan KPK terhadap nomor telepon yang digunakan oleh almarhum Nasruddin Zulkarnain yang tidak ditemukan ada percakapan atau SMS antara nomor terpidana dalam kurung pemohon PK dengan korban, termohon PK
Termohon PK berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan novum atau keadaan